menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati hamba Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba di Pastor Sekian di sini Tuhan. Adalah kami sudah menyampaikan firman Tuhan dan dimakan firman Tuhan tumbuh dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kenyataanmu Tuhan. Dan kami menolong surga. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yang bersukacita kasih senyum yang paling indah, yang paling lebar ya. Saya sangat bersukacita juga bisa ketemu dengan keluarga besar di tempat ini. Terima kasih Ibu Susan, Pak Oscar dan seluruh keluarga besar yang sudah mengundang. Bagi yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Nama saya Sumianti Supit, nama kecilnya Mimi. Ya, saya dan suami kami dikaruniai 3 orang putra. Nah, hari ini saya mau bicara tentang selamat datang di musim yang baru. Dalam hidup kita ini, kita nggak boleh menjudge atau menghakimi atau merasa bahwa ini kisah hidupku itu ini sudah komplit. Belum akan komplit saat kita belum dipanggil oleh Tuhan. Kalau sudah dipanggil oleh Tuhan itu sudah komplit. Jadi jangan hakimi kehidupan kita masa sekarang, musim yang kita hadapi sekarang, atau yang sedang kita jalani, atau musim yang kita baru masuki saat ini. Jangan kita hakimi, jangan kita anggap itu sudah akhirnya. Belum. Karena dalam kehidupan manusia pasti ada musim demi musim. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau sama musim hujan. Kalau di luar negeri ada yang negara punya 4 musim, musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Dan setiap musim pakai pakaiannya berbeda. Kalau musim dingin harus pakai jaket yang tebal. Kalau musim panas pakai baju yang lebih tipis bisa menyerap keringat. Kalau kebalik ya nggak nyaman. Dan setiap kali terjadi pergantian musim, kalau kita nggak jaga kesehatan, banyak orang yang ketika musimnya berubah dia alergi, gatal-gatal, mulai flu, batuk, ataupun ada yang mengalami masuk angin karena perubahan musim ya. Jadi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan musim itu pasti ada. Makanya hari ini saya kasih judul Selamat Datang di Musim yang Baru. Karena kita harus siap-siap untuk masuk di musim yang baru. Karena setiap musim selalu ada pakaiannya. Kita lihat sama-sama dulu di kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 pasal 22, dia bilang selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur, menuai, musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim hujan, siang malam itu akan tetap ada selama bumi masih ada. Nah, dalam kehidupan kita musim akan silih berganti. Kita harus persiapkan diri kita untuk memasuki musim yang baru. Nah, kalau di firman Tuhan kita mau belajar dari tokoh Yusuf. Di Alkitab dijelaskan tokoh Yusuf setiap kali pergantian musim dia ganti baju. Ya, awal-awalnya Yusuf itu dia pertamanya ketika dia dekat dengan papanya, dimanja oleh papanya Yakub, papanya memperoleh Yusuf. Firman Tuhan katakan pada waktu dia usia tua. Jadi dia paling sayang sama Yakub di antara 12 anak. Dia paling sayang sama Yakub, paling sayang sama Yusuf. Makanya dikasih jubah yang indah, jubah yang maha indah. Makanya kakak-kakaknya cemburu. Kok yang satu dikasih jubah indah, yang lain enggak? Maka mereka menanggalkan jubahnya,
Mereka buang dia ke sumur. Jadi hidupnya Yusuf pertama adalah memakai jubah indah. Dari jubah indah terjadi perubahan musim. Jubahnya dikoyakkan, diambil oleh kakaknya, diganti. Waktu dia masuk sumur, dia dibuang, dijual ke orang Midian, pedagang Midian. Dari pedagang Midian itu dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir dia dijual di rumah Potifar. Potifar beli Yusuf sebagai budak, dan Yusuf bertugas di sana sebagai pegawai kepercayaan Potifar. Dia dapat kuasa yang bagus, dia pakai baju pegawai. Nah, begitu dia pakai baju pegawai kepercayaan, baju bagus, apa yang terjadi? Istri Potifar ingin tidur dengan Yusuf, tapi karena nggak bisa, dia akhirnya menanggalkan pakaian Yusuf. Dia ambil pakaian Yusuf, dia fitnah Yusuf. Jadi akhirnya dari baju pegawai Potifar ganti ketiga kali baju napi, karena dia harus masuk penjara, difitnah. Sudah baju napi, di penjara dia melakukan tugas dengan baik. Nah, dia mengartikan mimpi dari juru roti, juru anggur, juru minum raja. Akhirnya raja dapat mimpi, Firaun dapat mimpi. Dia harus mengartikan mimpinya Firaun. Dan firman Tuhan katakan Yusuf harus ganti pakaian lagi untuk menghadap raja. Kan kalau pakai baju napi ketemu dengan Raja Firaun gak sopan. Jadi dia ganti baju yang keempat kali. Begitu dia ganti baju menghadap raja, dia bisa mengartikan mimpi Firaun. Dia diganti lagi bajunya, karena dia jadi penguasa atas Mesir, orang kedua setelah Firaun. Maka dia dikatakan baju yang halus. Jadi Yusuf ini mengalami perubahan musim di dalam kehidupannya. Tapi kita lihat, kalau kita mau memasuki musim yang baru, apa yang akan terjadi pertama-tama? Yang akan terjadi pertama-tama adalah Tuhan akan memperdengarkan suaranya atau firman-Nya atau janjinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau masuk musim yang baru bersama dengan Tuhan, yang nomor satu, pasti Tuhan akan berbicara. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Dia akan berbicara, dia akan suaranya ditaruh di dalam hati kita. Suaranya kita dapatkan rema saat kita baca firman Tuhan. Kita dapatkan sesuatu janji Tuhan. Jadi waktu kita dapat firman Tuhan, kita harus simpan di hati. Kalau perlu bisa kita catat. Lewat apa? Lewat saudara seiman yang bicara, lewat kita berdoa, kita tahu di dalam hati Tuhan bicara, lewat firman yang kita baca, bisa lewat mimpi. Jadi pertama kali ketika kita memasuki musim yang baru, pertama kali kita akan mendengar suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum tahu, oh Tuhan maksudnya apa, janjinya apa, suaranya apa untuk aku, maka harus baca firman Tuhan, harus banyak berdoa supaya tahu janjinya itu apa. Karena pasti ada, nggak mungkin Tuhan nggak berjanji, nggak akan lakukan sesuatu, pasti. Nah, Yusuf ini juga, dia itu dapat janji dari Tuhan. Lewat apa? Lewat mimpi. Dia tidur, dia mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya berkas gandumnya berdiri tegak, dan berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Artinya dia dapat kuasa, berkuasa di atas saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang lebih tua. Dan dia juga lanjut dapat mimpi, ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah dia. Jadi Yusuf dapat mimpi, pasti dia akan lebih berkuasa dibanding seluruh keluarganya. Tapi dia mimpinya kapan itu? Dia mimpinya waktu dia usia 17 tahun. Jadi pertama-tama Tuhan pasti akan bicara lewat perkataannya. Kita lihat dulu sama-sama di kitab Mazmur pasal 105 ayat 16 sampai 19. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka. Yusuf dijual menjadi budak. Mereka memasang kakinya dengan rantai, lehernya masuk ke dalam kalung besi, sampai saat perkataannya terpenuhi dan janji Tuhan
membenarkannya. Jadi firman Tuhan katakan sampai saat perkataannya terpenuhi dan janji Tuhan membenarkannya. Ayat 19. Jadi kalau Tuhan bicara, pasti Tuhan akan genapi. Ada perkataan dulu, ada janji dulu dari Tuhan. Jadi waktu kita mau masuk musim yang baru, pastikan dengar suara Tuhan. Janji Tuhan apa? Boleh dicatat, ayatnya boleh dihafal, ayatnya boleh ditaruh di dinding. Itu janji Tuhan. Pasti ada perkataannya dulu. Nah, yang kedua, Tuhan itu tipenya tidak akan beritahu detail prosesnya. Kapan itu akan terjadi, digenapi, prosesnya bagaimana, tekanan yang kita akan terima bagaimana, ketidakadilan pada saat kita merasa menderita itu berapa lama, siapa yang akan membuat kita dibentuk dengan baik, orang siapa yang akan nyenggol kita, siapa yang akan buat kita tersinggung, berapa lama penderitaan yang akan kita alami, disalahpahami, diperlakukan tidak adil. Nah, itu prosesnya Tuhan gak beritahu. Bayangkan, Tuhan kasih mimpi kepada seorang Yusuf 17 tahun. Dia dilantik jadi penguasa Mesir usia 30 tahun. Berarti dia memakan waktu 13 tahun. Tuhan gak beritahu loh, ini mimpi, kamu akan jadi penguasa. Tapi 13 tahun lewat, dia harus tunggu di dalam proses itu. Jadi Tuhan gak beritahu detailnya. Jadi jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan langsung ambil kesimpulan ini akhir hidupku, padahal itu masuk dalam proses. Ya, Tuhan gak beritahu detailnya. Abraham, kamu akan jadi bangsa yang besar, kamu akan punya banyak keturunan. Belum punya anak, satu aja gak punya, udah dibilang jadi bangsa yang besar. Daud diurapi, melampaui kakak-kakaknya, diurapi. Tuhan janji, Tuhan langsung kirim nabinya untuk urapi Daud. Urapi dia, Daud diurapi usia 15 tahun. Dia diangkat oleh manusia jadi raja. Dan Tuhan sudah tahu bahwa Daud itu pilihannya. Diangkat usia 30 tahun. Berarti Daud melewati proses 15 tahun. Jadi kita itu suka yang instan, cepet. Janji Tuhan apa? Ayo cepet terjadi. Padahal harus ada proses. Tuhan berkata kepada Abraham, keluar dari tanah keluargamu, sanak saudaramu. Mau kemana Tuhan gak beritahu. Tapi Tuhan tuntun. Tuhan itu dalam proses tekanan pembentukan gak beritahu berapa lama dan penderitaannya seperti apa. Itu yang kedua, kita harus persiapkan. Karena Tuhan gak beritahu detailnya, tapi kita harus percaya. Ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Tuhan itu selalu akan membuat sebelum Tuhan melakukan perkara yang hebat melalui kita atau lewat kita, Tuhan selalu akan melakukan perkara yang hebat di dalam kita. Amin. Sebelum Tuhan melakukan perkara yang hebat melalui kita, kita akan menjadi berkat bagi keluarga. Kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang bagus, yang indah. Sebelum lewat tangan kita, hidup kita, Tuhan akan selalu berproses sesuatu yang hebat di dalam kita. Karena Tuhan selalu tertarik apa yang ada di dalam kita. Hati kita, tukang iri enggak? Tukang sebel enggak? Cepat marah enggak? Cepat benci enggak? Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Ada integritas enggak? Jujur enggak? Sabar enggak? Selalu Tuhan sebelum melakukan sesuatu yang di luar dan lewat kita, dia selalu kerjakan pekerjaan yang hebat di dalam kita. Itu Tuhan. Ya. Dan yang keempat, waktu kita mempersiapkan untuk masuk di musim yang baru, Tuhan itu akan membuat sebuah pelatihan. Pelatihan dari Tuhan untuk kita selalu dilakukan di tempat tersembunyi. Itu pelatihan Tuhan. Waktu Yusuf mau diangkat oleh Tuhan, dia lewati apa dulu? Sumur. Nggak enak. Biasa dimanja kok masuk sumur. Biasa dimanja kok dijual jadi budak. Sudah deket, sudah di rumah Potifar, udah enak, dikasih kepercayaan,
malah masuk penjara. Bukannya tambah dekat jadi penguasa, tambah jauh dia. Dari penjara ke istana itu jauh, tapi dia lakukan, tapi dia jalani. Jadi Tuhan itu selalu membentuk kita di tempat tersembunyi, di tempat gelap. Tapi manusia sukanya apa? Manusianya sukanya Tuhan bentuk kita saat orang lihat eluk-elukan, orang setuju dengan kita, orang mengkonfirmasi kamu baik, itu benar, wah kamu hebat. Kita suka dibentuk di sana, diakui. Tapi Tuhan ahli yang membentuk di tempat gelap. Sama seperti kalau seorang ibu yang lagi hamil, Tuhan bentuknya di mana? Di bagian bumi yang paling bawah kita dibentuk, di rahim ibu kita, di dalam rahim janin itu dibentuk. Tapi papa mama, kalau kita tahu ya, sabar enggak? Enggak sabar kan, pengen cepet-cepet lihat bayinya seperti apa, mukanya kayak apa, cakep enggak gitu ya. Enggak sabar, tapi coba paksa, sesar aja, buka 5 bulan. Bayi yang apa? Seperti apa yang keluar? Prematur. Jantungnya itu enggak kuat. Resiko dia untuk pergi itu 60%. Jadi belum terbentuk. Bentuknya di tempat yang mana? Di tempat terang? Enggak. Bentuknya itu di tempat yang gelap. Tuhan menenun semuanya di tempat gelap. Tuhan selalu membentuk kita bukan di spotlight, tapi di tempat tersembunyi, di tempat gelap. Itu penempaan. Kalau kita lihat atlet-atlet yang berhasil, mereka bertanding dan akhirnya mereka menang, juara, dapat piala. Kita lihat, wah enak ya, pengusaha berhasil, wah enak ya berhasil. Padahal di tempat gelap ada kegagalan, ada tangisan, ada penderitaan, ditipu, ada macam-macam pergumulan yang orang-orang nggak tahu cerita di belakangnya. Selalu Tuhan membentuk kita di tempat yang gelap, di tempat tersembunyi. Karena Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi dia harus bentuk kita. Yang kelima, Tuhan itu selalu lebih peduli pada apa yang ada di dalam kita. Tuhan lebih peduli karakter kita daripada pencapaian. Manusia kan suka lihat pencapaian, tapi Tuhan peduli pada karakter. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang masih muda, ditegur oleh seniornya. Dibilang, "Pak, kamu harus rendah hati, Pak. Jangan sombong, jangan susumbar, jangan juga umbar hawa nafsu." Dia bilang begini, Bapak itu sebagai seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, kamu tahu kalau Tuhan itu nggak berkenan pada saya, orang-orang yang saya doakan nggak mungkin sembuh. Iblis saya tengking, iblisnya keluar. Dia bilang, itu bukti Tuhan menerima saya. Jadi nggak perlu kamu nasihati supaya saya rendah hati. Dan dia terus cerita betapa hebatnya dia. Kami yang dengar tahu. Karena Tuhan itu lebih tertarik pada karakter daripada pencapaian. Gini loh, karakter itu di dalam kita. Kalau kita semua ini adalah hamba Tuhan ya, kita semua hamba Tuhan, kita mau biarkan dan berikan diri kita itu mati bagi saudara kita, tubuh kita dibakar. Tapi kalau kita nggak ada kasih, itu nggak ada gunanya kan. Pencapaian itu baik, Tuhan maksudkan pencapaian itu untuk siapa? Untuk dinikmati oleh orang lain, itu pencapaian. Tapi karakter itu akan kita bawa sampai akhir, dalamnya ini akan kita bawa, kita pertanggungjawabkan. Tapi ada juga yang bilang, kalau begitu lebih baik karakter ya, kita diam-diam, yang penting saleh, baik, jujur, dan berkarakter baik, gak usah ada pencapaian. Itu gak benar. Orang yang punya karakter yang baik, berkualitas, pasti dia juga gak akan malas. Dia pasti akan ada pencapaian demi pencapaian. Tapi jangan dibalik. Pencapaian-pencapaian itu bukan tolak ukur dari karakter seseorang. Biar bisa membangkitkan orang mati pun, kalau nggak punya karakter, Tuhan berkata apa?
Lenyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi kita mau tunggang balikan seperti apapun, Tuhan gak kenal kalau gak punya karakter. Jadi harus ada buah. Semua pencapaian karena Tuhan izinkan, Tuhan kasih karunia. Karunia itu apa? Kado, gift. Kado itu beda sama karakter. Buah roh itu berbeda dengan karakter. Buah roh itu harus terbentuk, dibentuk. Tuhan bentuk kita, kita nurut, taat. Itu buah roh. Tapi kalau karunia, mau bangkitkan orang mati, mau dari jauh orang sembuh, orang terpelanting, ya puji Tuhan. Tapi bukan itu. Itu pencapaian untuk orang lain. Yang penting itu karakter. Ada karakter pasti ada pencapaian. Jangan diubah. Oleh karena itu, apa yang harus kita ketahui? Jangan cepat-cepat ingin menghasilkan sesuatu dengan karbitan instan. Kalau kita lihat Daud itu dididik sama Tuhan. Di gua Adulam, dia mengembalakan 2-3 kambing dan domba. Dia setia, ya. Dididik sama Tuhan sekalipun sudah diurapi, tapi dia nggak langsung jadi raja. Naik turunnya banyak. Tapi Saul, dia perawakannya bagus. Orang Israel suka karena ganteng, cakep, wah, lihat, oh ini pemimpin. Tapi dia karbitan. Karena manusia yang ingin Tuhan kasih, ya udah kalian mau pemimpin, boleh. Dia jadi raja, dia nggak tahu harus berbuat apa. Visinya ada, janjinya Tuhan ada, tapi dia nggak cukup pelatihannya, dia prematur. Makanya ketika dia jadi raja, dia gagal, dia berbuat dosa. Daud juga ada buat kesalahan, tapi dia cukup dilatih oleh Tuhan. Jadi kalau kita harus renungkan, kita harus renungkan ini. Kesuksesan yang cepat selalu menumbuhkan keegoisan. Sukses yang cepat menumbuhkan keegoisan. Tapi sukses yang agak lambat atau terlihat lambat menumbuhkan kedewasaan. Jadi kelihatannya agak lambat, padahal enggak. Sesuai itu. Bayi di dalam kandungan, janin di dalam kandungan 9 bulan atau 9 bulan 10 hari, semua terbentuk dengan bagus. Itu indah. Nah, Tuhan harus bentuk semuanya itu supaya kita jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tahu harus bagaimana. Nah, ada janji Tuhan. Supaya kita bisa menikmati janji Tuhan, kita tahu juga, kita mau belajar juga, ada tes atau ujian di dalam kita ikut Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Ada tesnya, ya. Tes yang pertama kita mau belajar dari Yusuf. Dia dites apa sih sama Tuhan? Yang pertama adalah tes menunggu. Menunggu dengan sabar. Kan dia harus tunggu 13 tahun. Mengalami rupa-rupa hal yang nggak menyenangkan. Jadi ada tes menunggu. Nah, menunggu itu bukan hanya tunggu, diem. Hati-hati, jangan ngomel-ngomel. Nanti berkatnya mau datang, pergi lagi. Karena kita yang ngusir. Pakai apa? Pakai mulut. Jadi jangan ngomel-ngomel, jangan suka mengeluh. Harus bersukacita, harus bersyukur. Banyak orang percaya yang nggak jaga mulut, ya. Sebentar mulutnya bagus, memberkati, sebentar nggak bagus. Padahal kalau kita jaga ya mulut ini, kita berdoa, menyembah Tuhan, kita banyak bicara firman, maka waktu kita katakan hal-hal yang baik itu terjadi. Jadi jangan asal juga sebagai orang tua, jangan bilang, anakku kamu tuh bodoh, kamu anak siapa ya? Anak papa mama lah ya. Kamu itu bodoh, gak berguna. Waktu kita sedang sebutkan itu, hati-hati. Meskipun marah, jangan sebut kata-kata itu karena bisa ditangkap oleh iblis, bisa kejadian, bisa bodoh beneran. Jadi hati-hati, ucapkan kata-kata yang baik, yang membangun. Kalaupun belum berhasil, bisa coba lagi. Jangan, kamu gak berguna, kamu itu sial, nanti sial terus. Hati-hati, karena perkataan orang percaya itu diurapi. Jadi ada tesnya apa? Tes menunggu. Nunggu bukan cuma diem. Kalau diem nanti
Bisa jadi salah semua. Waktu kita nunggu, kita banyak berdoa, kita banyak ucapkan janji Tuhan. Waktu kita nunggu, kita itu bekerja. Itu menunggu. Dengan apa? Dengan sabar. Orang sabar itu hari-hari ini susah ya. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku mau buah roh, sabar, kesabaran. Dikasih Tuhan sabar enggak? Enggak. Dikasih Tuhan kesempatan untuk sabar. Oh, cobaan datang. Orang di sekitar kita akan garai kita supaya kita itu bisa meledak, marah. Karena harus keluar buah sabar. Nggak sabar lagi, dikasih yang lain. Kita melarikan diri, pergi ke tempat lain. Kesabaran juga tetap diuji. Jadi kalau setiap kali kita minta buah roh apa, dikasih kesempatan untuk itu sama Tuhan. Ya, itu tes yang pertama dari Yusuf. Dia dikasih kesabaran. Dia harus sabar menanggung semuanya. Jauh sekali dari sumur, dari penjara kok mau ke istana, jauh. Yang kedua, tes yang dari Tuhan untuk Yusuf adalah tes pengendalian diri. Ya, ini khususnya untuk Yusuf dan kita semua, tes pengendalian diri. Di bagian mana Yusuf diuji? Nafsu. Tes pengendalian diri, nafsu. Nah, kita semua harus tahu Yusuf diuji dalam nafsu seksual. Orang yang kudus, semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tendensi daging kita mau berdosa. Tapi Alkitab bilang, kalau kita jaga hidup murni, kudus, berusaha dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita. Banyak orang berkatnya bocor, kenapa? Karena tidak hidup kudus. Padahal kemurnian, kekudusan itu melahirkan berkat dari Tuhan. Itu kuncinya. Ada orang biasa nggak terlalu pintar, tapi diberkati oleh Tuhan. Lancar berkatnya, karena dia jaga kekudusan. Nah, mengendalikan diri versi Yusuf, versi Alkitab yang Tuhan mau ajarkan begini. Kalau ada iblis, kita diurapi untuk apa? Untuk tengking iblisnya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ada orang kerasukan, ya tengking aja dalam nama Yesus, iblis pergi dari orang ini. Udah. Kalau ada orang sakit, kita diurapi. Firman Tuhan katakan, kita boleh doa, kamu akan sembuh, terima kesembuhan. Ya, kita diurapi untuk itu. Kita dikasih kebijaksanaan. Jadi kita diurapi untuk hal-hal yang Tuhan telah janjikan, telah berikan kepada kita. Tapi khusus untuk nafsu seksual, tidak ada dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua manusia, mau hamba Tuhan yang pelayanan mimbar, mau jutaan kali khotbah, sampai ke pelayanan parkiran, mau pelayanan apapun, dia bangkitkan orang mati, orang sakit sembuh, apapun. Tidak ada satupun manusia yang diurapi untuk melawan dosa seksual, menengking dosa seksual. Gak ada. Firman Tuhan katakan apa? Lari. Ya, jadi jangan tukar semuanya. Ya, dalam dosa seksual kita jangan ditukar. Kalau iblis, kita harus fight, kita harus lawan, tengking iblis. Tapi kalau dosa seksual, kita harus lari. Kalau misalnya pasangan suami atau istri, salah satu tertarik dengan satu orang, apa yang firman Tuhan katakan? Lari. Makanya Yusuf lari. Apakah dia gak cukup diurapi? Dia sudah dibentuk sedemikian rupa, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan, lari. Jadi jangan ditukar. Kalau iblis jangan lari, kalau nafsu jangan ditengking, jangan kebalik. Banyak orang yang balik, makanya jatuh gitu ya. Jadi baik, jangan ada konseling satu wanita dengan pria, apalagi di kamar atau di hotel. Kalau mau konseling sebaiknya lebih dari satu orang, dan sebaiknya pria dengan pria, wanita dengan wanita. Maksudnya lebih dari 2 orang gitu ya. Kalau memang harus terpaksa lebih dari 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Karena firman Tuhan itu nggak boleh dibolak-balik. Nah, Yusuf tahu itu, dia bisa dari penjara sampai ke istana. Karena apa? Jaga kekudusan. Rahasianya di kekudusan. Jadi tes kekudusan itu penting di dalam kehidupan kita.
Kalau pornografi, firman Tuhan katakan apa? Cucilah matamu. Artinya buang, nggak usah, supaya pikiran kita bersih. Yang ketiga, tes pengampunan. Yusuf dipilih Tuhan karena dia mudah untuk mengampuni. Dia dijual kepada saudagar untuk mereka menjual Yusuf ke Mesir. Saudagar Midian beli Yusuf. Itu sebagai tanda Yusuf itu sudah dianggap mati loh oleh keluarganya. Jadi dia benar-benar udah terbuang, dari seseorang jadi terbuang. Dia bisa dendam. Tapi kenapa Tuhan pilih Yusuf di antara 12 orang? Karena dia punya rahasianya. Dia punya hati yang suka mengampuni. Berat loh. Dia tinggal di negara atau di negeri asing, dia nggak tahu apa-apa, jadi budak, harus masuk penjara, tapi dia punya hati dan roh yang mengampuni. Luar biasa kan dia? Makanya Tuhan pilih, Tuhan angkat. Jadi jangan dikit-dikit marah. Kalau marah nanti apalagi kepahitan, yang rugi siapa? Kita. Saya punya seorang teman wanita, saya pergi ke satu gereja untuk melayani. Saya ketemu dia, saya kaget. Saya bilang, hey, waktu sementara khotbah, saya beritahu di tengah-tengah jemaat ada seorang wanita yang kepahitan banget karena ada yang menipu uangnya dalam jumlah yang lumayan besar, sehingga dia marah sekali, dia kepahitan, dia benci. Dan wanita ini setelah selesai kebaktian, dia datang, dia bilang, iya saya yang dibuatin tadi, itu saya. Karunia pengetahuan tadi itu saya yang alami. Saya bilang, kamu harus lepaskan pengampunan, kalau enggak ini bahaya loh buat kamu. Dia lagi senyum, lagi ngajak, ayo kita pergi, atau dia mau perkenalkan keluarganya kepada saya. Terus beberapa saat setelah itu saya sungguhan bilang sama dia bilang begini, Pastor, soalnya kenapa saya sulit untuk mengampuni? Karena jumlahnya besar, dia bilang, karena jumlahnya miliaran. Jadi bagi saya itu besar. Saya bilang, meskipun itu besar, itu gak sebanding dengan kesehatanmu, dengan kekhawatiranmu. Beberapa hari setelah kita ketemu itu, saya dapat kabar, ini wanita yang masih muda loh. Saya dapat kabar dia kena stroke. Karena dia galau, dia terus kepikiran, khawatir, akhirnya dia stroke. Mereka sudah keluar uang banyak, dia masih belum sempurna sembuhnya. Anaknya dia nggak bisa rawat, suaminya harus rawat istrinya itu. Jadi bebannya tambah. Uangnya kembali nggak? Nggak kembali. Orang nggak bisa bayar. Dia sakit, nggak kembali juga. Sudah keluar uang banyak buat mengobati dia, sembuh nggak? Belum. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi dia, karena dia minum racun banyak berharap orang itu mati. Gak bisa. Jadi harus lepaskan pengampunan. Kalau kita terus di dalam kemarahan, kita minum racun, dan banyak sekali orang yang kepahitan juga sebarkan racun kepada anak dan orang sekitarnya. Ini racun, minum sama-sama. Jadi pengampunan itu perlu. Jadi Yusuf ini dia lulus tes pengampunan. Kalau mau diberkati di musim yang baru, harus mengampuni supaya hati kita merdeka dan sehat. Yang keempat, Yusuf mengalami apa? Tes melayani. Nah, melayani ini nggak melulu harus di mimbar. Melayani itu sama di dalam keluarga, melayani sahabat. Yusuf ini luar biasa. Dia punya mimpi kan, dapat mimpi dari Tuhan pada saat dia usia 17 tahun. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia di rumah Potifar, dia melayani Potifar. Jadi mimpi Potifar itu supaya berhasil dia layani. Dia gak hitung-hitungan. Dia masuk penjara, dia menjadi kesukaan dari kepala penjara karena dia melayani dengan baik. Dan di penjara itu ada juru minuman raja, juru anggur, dan juru roti yang dimasukkan penjara oleh raja. Mereka mimpi, Yusuf artikan dalam 3 hari mimpinya jadi terwujud. 1 dihukum,
Satu, dikasih reward, dikasih hadiah, dipromosikan hanya dalam 3 hari. Kalau jadi Yusuf ya, sebagai orang normal bisa bilang, loh mimpi orang kok bisa terjadi hanya dalam 3 hari. Aku yang nubuatkan, aku yang beritahu, aku yang artikan. Nggak adil dong. Mimpiku yang belasan tahun yang lalu gimana? Tapi kan nggak begitu. Dia layani dengan baik sampai akhirnya Tuhan angkat dia dari paling bawah sampai ke paling atas. Jadi ternyata kalau mau diangkat ke atas harus turunnya bawah. Sama seperti bola, kalau dipantulkan ke bawah yang jauh, dia akan naik lebih tinggi ke atas. Waktu turun ke bawah, jangan salah sikap, karena ada tes-tes yang dari Tuhan. Tes pengampunan dia berhasil, tes melayani dia berhasil. Yang terakhir adalah tes iman. Waktu tes iman, saudara-saudaranya datang ke Mesir karena di negaranya, di negerinya melanda kelaparan. Mereka cari makan di Mesir karena mereka dengar di Mesir ada makanan. Kakak-kakaknya takut waktu Yusuf bilang, ini aku Yusuf saudaramu yang kamu jual itu loh. Mereka takut kan? Tapi Yusuf bilangnya apa? Kita lihat sama-sama di Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi ketika dijahatin orang, ketika kelihatan mimpinya itu kabur, masa depannya buram, nggak jelas, dia punya iman yang jelas. Imannya itu pada Tuhan. Biar manusia mau bagaimanapun, di pakaian terakhirnya Yusuf, di musim terakhirnya Yusuf, ketika dia terus berganti pakaian, dilucuti oleh orang-orang, terakhir dia dinobatkan oleh Raja Firaun sebagai wakilnya. Waktu dipakaikan jubah oleh Firaun, maka Yusuf pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menanggalkan jubah yang telah Tuhan kenakan pada Yusuf. Amin. Begitu pula di dalam hidup kita. Ketika datang tes iman, yang akan pakaikan jubah itu kepada kita itu Tuhan. Dan tidak ada seorang pun, mau nggak adil, mau jahat, nggak ada seorang pun yang bisa buka itu kalau memang itu untuk kita. Tapi kita harus melalui tes-tes itu, jadi orang yang ikut dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu banyak mengalami ketidakadilan, diperlakukan nggak baik, ada yang curangin, ada yang berutang nggak bayar, ada yang kasih kata-kata kasar, ada yang jahatin atau menderita sakit ataupun apapun, ini hanya sementara, ini proses. Mendekat pada Tuhan, ada waktu di mana Tuhan akan memulihkan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Saat ini kami semua datang di hadapan-Mu Tuhan, kami buka hati. Engkau yang melihat anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, yang mengalami musim yang sulit Tuhan. Ada yang mengalami musim-musim di mana banyak ditempa, banyak merasa down, ada yang banyak merasa lemah Tuhan. Saat ini biar Engkau bangkitkan, biar Engkau kuatkan. Ada pengujian, ada proses yang Kau izinkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tapi Tuhan berikan kekuatan, berikan kemurnian hati, berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang hari-hari ini banyak mengalami masalah, angkat kedua tanganmu di tempat saja. Yang hari-hari ini banyak mengalami masalah, Tuhan Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, anak-anak-Mu Tuhan, hamba minta biar Engkau menjamah, menolong Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini, supaya anak-anak-Mu Tuhan menemukan jalan keluar, memiliki kekuatan, memiliki iman Tuhan yang berasal daripada-Mu. Terima
kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kekuatan hanya berasal daripadamu untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Worship leadernya bisa nyanyikan beberapa lagu. Yang mau didoakan bisa maju ke depan, saya akan doakan. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Kita akan doa berkat ya. Kalau setelah selesai doa berkat, mau fellowship, masih mau makan-makan boleh. Ada juga yang harus kembali, juga akan kembali dengan selamat. Angkat kedua tanganmu, semua bangkit berdiri. Tuhan, malam hari ini Engkau melihat tangan-tangan terangkat atas anak-anak-Mu Tuhan. Hamba minta di dalam nama Yesus, berkat kesehatan atas anak-anak-Mu. Kesehatan dari kepala turun sampai ke kaki, semuanya sehat dalam nama Yesus. Anggota keluarga di rumah juga sehat dalam nama Yesus. Berkat jasmani, berkat rohani, apa yang anak-anak-Mu cari dengan kaki, dengan tangan, dengan mulut, semuanya Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Kalau ada yang stuck, ada pintu yang tertutup, kalau memang itu untuk anak-anak-Mu, bukakan Tuhan, hamba minta dalam nama Yesus. Bukakan kesempatan, bukakan pintu, alirkan berkat pada anak-anak-Mu. Berikan pada hati anak-anak-Mu takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk yang muda-muda yang masih sekolah, berkat kepintaran dalam nama Yesus. Masa depan yang cerah, takut akan Tuhan, takut dan hormat pada Tuhan, dan juga mengasihi dan hormat pada orang tua. Tuhan, hamba berdoa biar anak-anak-Mu ini Tuhan semuanya memiliki kesatuan hati dalam keluarga, sukacita di rumah, berkat di rumah dari Tuhan, atmosfer kerajaan sorga. Anak-anak-Mu terima saat ini. Terimalah berkat jasmani, berkat rohani, berkat dari Tuhan, sukacita Tuhan, kebaikan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dan menjadi kesayangan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang terima berkat